Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Handayani dengan NIM 06031282328030. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laba maksimum pada pasar monopoli, yang dimana saya mengambil permasalahan ekonomi, yaitu PT KAI mengalami penurunan pendapatan pada saat pandemi COVID-19. Akan tetapi, di mana tahun 2023, PT KAI mengalami peningkatan pendapatan sebesar. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Baiklah, sebelum penjelasan lebih jauh, saya akan menjelaskan apa sih pasar monopoli itu. Jadi, pasar monopoli adalah pasar yang dimana hanya ada satu atau sedikit penjual yang menguasai pasar untuk suatu jenis produk atau jasa. Jadi, dalam pasar monopoli ini, penjual memiliki kendali penuh atas penawaran dan permintaan barang atau layanan yang dihasilkannya. Contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia salah satunya yaitu PT Kereta Api Indonesia atau disebut KAI sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Mengapa PT KAI tersebut termasuk ke dalam pasar monopoli? Karena sebagai satu-satunya penyedia jasa perkereta apian di Indonesia. PT KAI ini memiliki karakteristik pasar monopoli, yaitu yang pertama, satu-satunya penyedia. Jadi PT KAI ini merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa perkeretaapian di Indonesia, sehingga tidak ada pesaing. Yang kedua, kontrol atas harga. Sebagai pasar monopoli, PT KAI dapat menentukan harga tiket kereta api sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, penghalang masuk. Adanya berbagai regulasi dan kepemilikan aset infrastruktur yang sulit ditiru menyulitkan perusahaan lain untuk masuk ke pasar ini. Dari berita tentang penurunan pendapatan PT KAI pada saat pandemi COVID-19, pasti ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian yang dialami PT KAI di semester pertama tahun 2022? Yaitu, yang pertama, dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada industri transportasi, termasuk PT KAI. Pembatasan perjalanan dan penurunan jumlah penumpang kereta api selama pandemi menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan. Yang kedua, kenaikan biaya operasional. Selain penurunan pendapatan, PT KAI juga menghadapi kenaikan biaya operasional, seperti biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan tenaga kerja. Hal ini turut berkontribusi pada kerugian yang dialami perusahaan. Yang ketiga, penurunan permintaan jasa angkutan. Pembatasan perjalanan dan aktivitas ekonomi selama pandemi menyebabkan penurunan permintaan jasa angkutan penumpang dan barang oleh PT KAI. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan perusahaan tersebut. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kemampuan PT KAI untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, seperti penggunaan armada kereta, pengelolaan tenaga kerja, dan investasi. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, meskipun mengalami kerugian di semester pertama 2022, PT KAI optimistis dalam mencatat pertumbuhan pendapatan hingga 20% pada akhir tahun 2023. Beberapa faktor yang mendukung proyeksi ini, yaitu yang pertama, pemulihan ekonomi dan mobilitas. Dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19, diharapkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat akan pulih, meningkatkan permintaan jasa angkutan kereta api. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. PT KAI berencana untuk terus meningkatkan efisiensi operasional seperti optimalisasi penggunaan armada, pengelolaan biaya, dan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini dapat mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, diversifikasi layanan. Selain layanan angkutan penumpang, PT KAI juga akan fokus pada pengembangan layanan angkutan barang dan logistik. Diversifikasi ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.
Yang keempat, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan dukungan baik dalam bentuk kebijakan maupun investasi untuk membantu PT KAI dalam pemulihan dan pengembangan bisnisnya. Dengan menerapkan strategi tersebut, PT KAI optimis dapat kembali meraih keuntungan dan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan di tahun 2023. Penjelasan yang terakhir yaitu dalam kondisi pasar monopoli, PT KAI dapat menganalisis laba maksimum dengan menentukan tingkat output dan harga yang optimal dengan mempertimbangkan hal-hal yaitu yang pertama, kurva permintaan. Sebagai pasar monopoli, PT KAI menghadapi kurva permintaan yang menurun. Semakin tinggi harga tiket yang ditetapkan, semakin sedikit pula jumlah penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api tersebut. Yang kedua, biaya marginal atau MC. PT KAI perlu menghitung biaya marginal untuk setiap tambahan unit penumpang yang diangkut. Yang ketiga, pendapatan marginal atau MR. Sebagai pasar monopoli, PT KAI dapat menentukan harga tiket sesuai dengan kurva permintaan. Pendapatan marginal ini merupakan perubahan pendapatan total akibat perubahan satu unit output atau penumpang. Yang keempat, kondisi laba maksimum. Laba maksimum tercapai ketika MC sama dengan MR. Pada titik inilah, PT KAI akan memproduksi output atau jumlah penumpang yang optimal dan menetapkan harga tiket yang dapat memaksimalkan laba. Berdasarkan laporan keuangan PT KAI, perusahaan ini telah berhasil meningkatkan kinerjanya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, peningkatan aset. Aset PT KAI meningkat dari 53,2 triliun pada tahun 2020 menjadi 81,3 triliun pada tahun 2023 atau tumbuh 15,2% per tahun. Yang kedua, peningkatan laba bersih. Laba bersih PT KAI meningkat dari 1,68 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,87 triliun pada tahun 2023 atau naik 11%. Hal ini menunjukkan bahwa PT KAI telah berhasil menganalisis dan menerapkan strategi untuk memaksimalkan laba sebagai perusahaan monopoli di sektor perkeretaapian Indonesia. Sekian video analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan dan terima kasih untuk yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.